warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang sama-sama kita hormati atau tampilkan Bapak Penceramah atau guru kita Ustaz Zaini dari Allah yang sama-sama kita hormati rombongan Maulid Al-Hasri dari Jakarta, juga yang sama-sama kita hormati Ketua RT 3940, juga tokoh masyarakat yang kita hormati, juga para ulama sahabat jemaah pada malam hari yang bisa hadir. Mari kita yang kita hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Langgariya ini dalam rangka sama-sama memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus momen 5 Rajab atau awal dulu Sahabat yang ke-21. Pertama-tama marilah kita berikan puji dan syukur kepada Allah, di mana pada hari ini juga kita bisa berhadir di Langgar ini. Serta salawat salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya yang setia menyambut beliau hingga akhir zaman. Di sini ulun mewakili daripada Ketua DHBI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz yang sekiranya bisa mengajarkan kami, juga kepada Fahri, juga kepada jamaah pada malam hari yang bisa hadir. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau nantinya ada kami terdapat kehilangan di segi Pak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga ucapan terima kasih kepada masyarakat di lingkungan RT 940 yang atas terselesainya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang paling berganda. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyediakan waktu, marilah membacakan sesudah negara sebagai berikut. Peringatan Maulid, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW di momen yang sekaligus momen 5 Rajab tahun 2021. Pertama pembukaan, kedua kalam ilahi, ketiga ceramah agama, keempat kelima penutup. Pembukaan sudah tadi dibacakan oleh rombongan Maulid Al-Hasri dengan saya dari ini untuk membuka acara kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita yang langsung amal waktu dan sahabat memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Wari tadi yang telah mengajarkan ayat Al-Quran. Semoga acara kita pada malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata untuk kita selanjutnya yang dalam agama yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus di momen 5 Rajab awal bulan September yang ke-21. Untuk ini kita mintakan dengan hormat kepada Ustaz Zaidani waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tafaddala bi'ibadihi bi ni'amin katsiratin la tu'addu wa la tuhsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa khairil huda wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang pertama-tama yang ulun hormati para habaib, para tuan guru dan tokoh-tokoh masyarakat yang ulun kadang-kala menyebutkan nama sidin masing-masing tanpa mengurangi rasa hormat ulun lawan buat dia. Yang ulun hormati para grup maulid, apa namanya grup Hijratul Huda, belum kira Habibie Huda ini. Masya Allah. Hijratul Huda ibu buat di sini juga. Alhamdulillah masjid tak pelanggar ya lah, buat diisi dengan acara-acara ada rutinannya kan. Alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah kita berkataan. Dan yang menghormati pula qari kita tadi, masya Allah, yang membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah dan merdu. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, anak-anak yang ada di sekitar kita, insya Allah mudah-mudahan ahli Quran berataan. Dan yang menghormati pula panitia atau pengurus langkah Hijratul Huda. Di sini ketuanya siapa Pak? Yang Haji Syahani. Maaf dulu minta ridho minta halal Rian Pak di sini siapa? Haji. Oh jamaah aja kan. Oh begini. Makan sini senang dengan panjang umur. Begini sudah sama. Sudah ada. Nah, gitu aja. Ya dengan lebih di luar. Mudah-mudahan panjang umur kita berataan, sehat badan insyaallah, dan berataan hadirin dan hadirat yang muliakan. Mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, memperingati Isra Mi'raj kita di langgar ini sekaligus momen 5 Rajab Awal Kudus berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji syukur pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan dan rahmatnya. Kita bisa berkumpul di tempat ini, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum ulun memulai ceramah diminta dari oleh pengurus panitia, ulun hendak bertakun dahulu. Ulun diberi waktu berapa menit berceramah? Panitia berapa menit panitia? Jemaah berapa menit jemaah? Berapa menit dulu? Masalah sebelum jemaah di belakang Pak ada kah? Berapa dulu? Berapa? Kamu udah salah sebelum jam 12 sampai dulu lah. Saya kira kasih ada basi ya bisa sedikit menjawab masya Allah. Ayo amun kita menjawab ini intinya amun kita menentukan sudah kadang tidak ya Allah. Lu kan bisa panjang-panjang jawab baik, insya Allah panjang-panjang. Amun lihat sudah jamaah bina lapar ya Allah. Mudah-mudahan kita sebenarnya dapat barokah hadir maulid ini atau hadir di Surabaya ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahmatullah, memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saben tahun kita memperingati peringatan Isra Mi'rajnya. Mungkin buat yang sudah lancar mendengar kisahnya. Jadi Isra Mi'raj ini sebetulnya hiburan kepada Nabi. Kenapa? Karena di tahun sebelum terjadinya Isra Mi'raj, atau kira-kira kata ulama sirah, kata ulama terjemah atau kata ulama tarikh, bahwasanya di tahun 10 kenabian itu Rasulullah ini banyak mendapatkan ujian dan cobaan. Setelah dibaikot atau diusir atau dimusuhi oleh orang-orang pada kafir Quraisy pada zamannya, kemudian ditinggal oleh pamannya
paman Nabi yang meninggalkan orang yang sangat mendukung lawan dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkanakan, belum mendapat akun. Nah, ada hadiahnya nih. Ada hadiahnya. Paman Nabi yang meninggal sebelum Isra Mi'raj siapa pamannya? Yang bisa menjawab kita beri hadiah. Ya kan? Katakan aja nih, katakan aja. Ayo soalnya untuk katakan siapa yang bisa paman Nabi siapa pamannya? Siapa? Angkat tangan. Ayo katakan. Siapa kita? Siapa? Paman Nabi siapa paman Nabi? Ayo kan bisa siapa? Siapa yang bisa? Ayo sini kita maju kita maju. Nah, jangan kita salah, ada hadiahnya. Nah, maju sini kita. Komiklah dan katakan duduk kita. Nah, ini maju nih doakan mudah-mudahan pintar insyaallah. Kita katakan apa jawabannya? Paman Nabi siapa namanya? Abdul Muthalib. Siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kah? Abu Thalib kah? Abu Thalib. Abu Thalib. Paman Nabi yang meninggal Abu Thalib. Kita beri hadiah lah. Hadiahnya pisang sebiji. Dia nak apa? Ambil mana Adam? Ambil lagi. Mudah-mudahan kita lebih beruntung lagi. Aku biasanya semua Tuhannya kita pertanyaannya lain lagi. Nah, insya Allah hadiahnya duit tapi ambil uang panitia. Jadi ditinggal oleh paman Siti Abu Thalib. Beberapa kemudian ditinggal ulang oleh istri Siti yang bernama Siti Khadijah. Dua orang ini Pak Aibu yang paling disayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling mendukung lawan dakwahnya Nabi. Abu Thalib orang yang menyemangati, Siti Khadijah kayak itu juga. Di saat orang-orang memusuhi Nabi, berdua imam yang menghibur Nabi. Abu Thalib paman lawan Siti Khadijah. Kan tentang paman Nabi ya. Cintanya Nabi lawan Siti Khadijah itu awalnya sugih kurangnya, habis hartanya yang miliaran punya ulama sirah, punya ulama tarikh, dibariakan disumpahkan besar dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini namanya Siti Khadijah ini harta bini dihabiskan laki, kayak pada sayang laki lawan bini. Di sini sebaliknya. Harta laki dihabiskan bini juga sampai udah kayak dua ya kan habis harta laki dihabiskan di Khadijah. Harta bini dihabiskan laki cuma kesan dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu merenung Nabi dalam keadaan sedih, bahkan dingarani dengan amul husni, tahun kesedihan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad SAW. Lalu terjadilah perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang begitu singkat yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang sudah kita dengarkan dari Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil sampai habis. Perjalanan yang sangat singkat tapi banyak pelajaran atau banyak kejadian yang dilihat oleh Nabi. Di dalam hadis, di hadisnya banyak banget, cuma belum bacakan yang intinya lah yang bisa kita ambil pelajaran. Di dalam hadis Imam At-Tabrani mengatakan, ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah marra 'ala qaumin yazra'una wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu 'ada kama kana. Ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah menemui sekelompok orang yang bercocok tanam. Cocok tanam buat petani. Bahasa kita jadi buat perumahan. Di sini ada buat perumahan lah. Ada buat perumahan, ada buat perumahan.
yang pernah dilihat oleh Nabi. Cuma yang dilihat oleh Nabi ini Pak Ai, ketika mereka menanam, habis menanam tumbuh, dipetik tumbuh pulang dalam sehari. Tanam hari ini hanya menanam langsung tumbuh, pas dipetik tumbuh pulang, dipetik tumbuh pulang, dipetik tumbuh pulang kayak itu ya. Lalu Nabi bertakbir, Jibril menghafala siapa gerangan orang-orang yang seperti ini. Lalu Jibril apa? Ya Rasulullah, mereka adalah al-mujahidun fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang perumpamaan seperti yang berjihad di jalan Allah. Maksudnya orang yang berinfak, menghabiskan hartanya di jalan Allah. Di Pak Aimir yang menghabiskan harta yang menyumbang harta besar Isra Mi'raj atau besan maulid atau besan haul, itu ibarat yang menanam karena di akhirat tumbuh yang penting tumbuh pulang, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang dia keluarkan ke acara-acara seperti ini. Mudah-mudahan insyaallah diberi balasan yang insyaallah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ada yang menyumbang duitnya ya kan. Berarti semalam acara haulan lah masyaallah. Haulan yang kita laksanakan dan insyaallah itu biar bukan hanya jamaahnya, relawannya luar biasa juga. Dari Pelambuan tadi, Pelambuan sampai ke Matapulang, biasanya kita normalnya perjalanan paling sejam. Waktu haulan semalam dua kali minggu berapa jam? Berapa jam dulu? 3 jam, masih cuma 3 jam. Ada yang jamaah puluh ya, pulang pagi mulai jam 8 pagi, jam 4 sore hanya sampai. Belum lawasnya tuh yang berapa jam 8 jam ada lawas mulai ya dari anak-anak ini dulu aja hanya di Belitung ada pos-pos singgah makan. Masya Allah, saya sampai dapur ada anak singgah dulu aja ditariknya ada bawain makan parut bibirnya bukan hanya parut yang diisi kantongan berisi juga. Masya Allah, saking barokahnya adalah relawan yang luar biasa. Biar kita kadang-kadang ambil. Itu tuh biar dia kalau lah ada yang membagi makanan gratis, minuman gratis, yang lagi semalam tuh bensin gratis, tambal ban gratis, oli gratis, lagi buat ben dapat apa semalam? Dapat apa yang tulakan nih? Dapat apa semalam? Banyak Allah luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur untuk menghormat tahun depan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang wali-wali Allah ini guru tuh bahari pengajian sini yang pernah ulun tetamu tuh hari Ahad habis asar itu SD ulun masih itu ada sebanyak kayak ini, ada sebanyak itu yang Tuhan ya lah. Tuhan yang menyaksikan yang pernah 4 haulan dari waktu itu masih SD. Bawa abah tulakan beraksi kuning dari anak tulak ke sana biasanya habis zuhur hari Ahad sebelum asar sudah kalau masuk ke kompleks sekumpul. Kada di di rumahnya waktu itu pun guru itu sudah lagi ada di musola. Jadi di rumahnya lagi pakai kayaknya kayak kamera ya. Nasinya sudah akhir-akhir itu. Jadi kada sebanyak kayak ini karena tuntung acara 5:30 sebagian jamaah yang memberikan, ada juga sebagian jamaah yang melanjutkan pakai acara maulid malam Senin. Besok lah, besoknya berikan kayaknya lagi besok itu 10 sampai kada sebanyak kayak ini. Masih di hari puncak, apunya sih kamu aku mati kita hanya tahu berikan. Aku mati kita hanya tahu berikan ya Allah. Artinya nampak sidin mati meninggal ya. Tahu kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala karomah kemuliaan beliau. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Tuhan mencintai seorang hamba, Tuhan akan memanggil Jibril. Jibril dipanggil Jibril ini hubungan dan fahibbahu. Aku cinta lawan si bulan cintai dirinya. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyuruh seluruh penduduk langit daripada malaikat untuk mencintai si bulan dan bulan tersebut. Lalu dicintai juga oleh penduduk langit ketika Allah dan para malaikat mencintai si bulan di bulan. Apa ujar Nabi? Tsumma udallahu qabul fil ardi. Diletakkan dia di dunia, banyak orang yang menerima dan banyak orang yang mencintainya. Tanda Tuhan cinta mereka. Itu permintaan orang yang datang
itu kada mungkin mereka datang kecuali karena Allah yang meletakkan hatinya tulak mana. Ya kalau lah mungkin orang ini nak kada istimewa, kada mungkin jutaan orang tuh berkumpul di sana. Mudah-mudahan dapat berokasi di seberataan. Amin ya rabbal alamin. Punya tulang kena kehaulan kena menjaga ada adabnya di antaranya yang pertama niat yang baik. Jangan sampai niat ilmiah aja ya Allah. Lambi dulu aja tulang, apalagi tadi mohon maaf ya Pak, dari rumah dari pelabuhan mau kamu sudah kemudian karena bapak kata ya Allah yang penting tulang hati dulu kan bapak juga cuman ya mau bagus niat barangkali itu nggak bagus ini ya atau umpamanya bilang mohon maaf kadang ada jemaah nih ada jemaah tulang kehaulan di belakangnya ada nah ini di belakang ada yang berangkat ke ini ya kan ya kayak ini yang halal ini ada apa ini belum halal dan kita berangkat di tulang haulan tapi berangkat keluar binian gini ya kalau lah kurang adab ya kalau lah kurang adab kalau itu udah sakit gitu atau masyarakat pulang kamar kita kawin ini kasih tahu ini yang belum kawin siapa sih ini bukan anggota maulid nih anggota maulid belum kawin siapa itu belum ini belum kawin nih karena belum payu atau apa deh buat lagi menghadap aja ternyata kita doakan mudah-mudahan barokat itu semoga lekas kawin beneran karena mengaminkan kan gak kabul kita ya Allah lah mudah-mudahan kita dapat berokasi di kedataan amin ya Allah. Hadirin dan hadirat rahimahullah, apalagi yang dilihat oleh Nabi, sekelompok orang laki-laki qad jama'u ismaha hadabin azimah la yastati hamlaha wa huwa yuzibu 'alaiha. Ketika Isra dan Mi'raj ini Nabi melihat sekelompok orang yang membawa kayu di pundaknya, sebuting, dua buting, tiga buting kayu dikumpulkannya. Ini kada kau membawa kayu yang tiga buting misalnya malah menambahi 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Kalau yang pertama tadi buat buah-buahan yang kedua ini buat pemuatan. Buat pemuatan lah. Biar ke arah sana ke kampung halaman dulu tuh banyak bansau. Yang bansau lah. Nah, ada kalau yang membuat yang engkel mau kayu. Nah, cuma yang membuat pemuatan yang dilihat oleh Nabi ini kada pintar. Kada pintarnya kenapa? Hendak sebuting, dua buting, tiga buting kayu dikebarkan malah tambahin 4, 5, 6. Nah, kalau penguatan kami yang di alam itu pintar bertahan. Nah, ada combo 3, kurangi kalau lah 2. Ada combo 2, kurangi sebuting. Nah, pintar. Yang dilihat oleh kami ini kada pintar. Bawa 3 buting, kada kawak tambahin lagi. 4 buting tambahin lagi. 5 buting tambahin lagi. Ujung-ujungnya kayu yang ada di pundak ini menggugurinya, menibirinya. Lalu Jibril berlakon, ya Rasulullah, ya Jibril man haula. Kemudian ujar Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini adalah perumpamaan umat pian yang diberikan satu amanah yang kecil, tidak ada kau melaksanakan dengan baik, malah hendak mencari atau mengemban amanat yang lebih ganas. Contohnya mau urus kota ada kawa anak mengurus yang lebih ganas. Itu tuh amanat yang kecil hanya karena kawa melaksanakan malah anak minta amanat yang lebih. Bukan hanya itu kata ulama hadis, bahkan kita ini seberataan baik dititipi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amanat yang diberikan Allah kepada kita? Salah satunya bagi yang mempunyai anak, amanat itu. Jangan sampai kita mohon maaf berisi anak 3 kada bisa mengurus tahun kena 4, kada bisa mengurus sama 4 ini tahun kena 5, saban tahun anakan, saban tahun keluar terus 10 berisi anak sudah, tapi mohon maaf orang mengaji kada bisa, sembahyang kada bisa. Itu ibarat membawa kayu yang hanya kada kalau membawa sedikit, malah anak minta tambah, ujung-ujungnya dapat membinasakan dosa seorang. Ya Allah lah.
Ya makanya yang berisi anak, adalah didik anak kita betul-betul supaya taat lawan kuitan, cinta lawan alim ulama, rajin sembahyang, rajin mengaji. Mudah-mudahan anak-anak yang di sini sebenarnya soleh dan solehah ya Allah lah, jangan sampai berisi anak, mohon maaf itu bisa dididik. Itu banyak ini asal Allah aja ya, asal Allah aja kalilah, asal Allah aja dulu lah. Jadi 1 tahun tuh anak kan 10, 11 anak mengaji dari dia bisanya, sembahyang dari dia bisanya, alhamdulillah. Tapi insya Allah anak-anak di sini ahli Quran berataan, ahli sembahyang yang berataan, berbakti dengan kuitan berataan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa lagi yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi melihat ketika Isra dan Mi'raj, sekelompok orang atau seseorang yang memegang di tangan kanannya daging yang masak yang nyaman, dan di tangan kirinya daging yang busuk yang kada nyaman, busuk. Tapi orang ini malah memakan daging yang busuk, makan. Kita nih mohon maaf ya, ini kopi lawan banyak dikit kok, banyak penceran lah, paman lah. Dia pilih mana, pilih kopi kan banyak penceran kan? Kita bakal pilih banyak kopi. Jadi kan yang diminumnya atau yang dimakannya waktu itu yang daging yang busuk yang bau. Tapi betul Jibril berkata, siapa kenapa orang-orang kayak ini? Apa ini Jibril? Ya Rasulullah, mereka adalah seperti umat biaya, lakian yang berisi bini yang halal tapi malah mencari ini yang kada halal, atau berbinian yang berisi laki yang halal, berbinian ini malah memalaki laki yang kada halal. Nah, apa bahasa bisa di sini lah? Apa bahasa di sini? Selingkuh ya Allah, selingkuh nih. Nah, jangan gitu tuh lah. Nah, mereka itu dasar jujur anak-anak batu pada jalur ini tuh. Oh banyak. Aku anak kawin lagi nggak boleh kan? Oh banyak kawin lagi biar berbahagia aja. Kita kan itu di akhirat. Ada bini kayak itu tuh. Nah, surga. Pun ada ya Allah. Tapi mungkin kalau misalkan pada jangan tuh aku pada ya Allah pada bayi-bayi kalau tahu banyak orang kawin lagi banyak ya. Jadi ayolah banyak aja. Asal sedikit sebulan 100 juta aja. Belum ya. Jadi jangan sampai kita mendatangi ini yang kada halal atau yang berbinian mendatangi laki yang kada halal, menggoda lawan laki yang kayak mana. Mengira yang laki yang di sini ada bini sudah ada. Bini kita itu yang jatuh. Ya Allah, jangan melihat bini orang, apalagi jangan melihat janda-janda yang ada di kampung. Oh bisa dilihat deh. Menggoda banyak janda ini ya. Ya Allah, menggoda banyak ayu datang bini, yang orang datang bini sudah ada. Jangan bini seorang tua ya Allah. Bini dulu digoreng, penyanyitan ya, ulang ya banyak alasannya kok. Ayo sampai-sampai dia menolak sampai-sampai bujuk-bujuk. Nah, jadi bukan beginian ya, beginian mohon maaf. Jangan pindah anak menggoda laki orang tuh, apalagi menjanda-janda ya. Sini banyak janda lah. Nah, ada janda-janda jangan anak menggoda laki orang, jangan beginian ya. Amun dasar bujur anak mencari laki dua, cari yang muda lah, yang lah. Kayak ini kampung ini banyak aja ya kalau lah. Banyak aja. Nah, jadi yang bujur-bujur untuk jangan merusak rumah tangga orang. Nah, ibu binian ini yang menggoda dipakai kalau lah. Makanya kita adalah Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj itu melihat penghuni neraka itu ternyata paling banyak siapa? Bebinian. Kalau kada mau tanya, itu hadisnya. Bebinian yang paling banyak tidak oleh Nabi. Tapi ketika Nabi ke surga, yang dilihat penduduknya paling banyak siapa? Bebinian juga kayak gula lain.
Artinya kenapa? Jumlah pembinian itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Nah, itu dalil. Makanya laki-laki itu boleh kawin 4 ya kalau lah. Nah, itu dalilnya itu memang jumlah lakian lebih banyak, pembinian lebih banyak daripada jumlah lakian. Cuma jangan ini dijadikan dalil. Kulit ini gitu. Padahal banyak. Jadi dapat ceramah berjualan ini. Nah, di banyak lagi janda-janda di kampung. Nah, menjadikan kan ada wanita kawin lagi. Nah, iya apa? Ada gitu, ada misalnya juga diridhoi, misalnya ada manusia ya Allah. Rasulullah itu kada poligami sih kecuali setelah Khadijah wafat juga lah. Mudah-mudahan kita dapat barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis lagi Rasulullah mengatakan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'aitu lailata usriya bi maktuban 'ala babil jannah. Aku melihat ketika Isra dan Mi'raj itu yang Nabi di pintu surga bertulisan apa di atas pintu surga bertulisan sedekah itu balasannya 10 kali lipat, sedangkan menghutangi itu balasannya 18 kali lipat. Dari hadis ini Allah bertakun ganalan pahala bersedekah dan ganalan pahala menghutangi. Nah, hadisnya ini menghutangi 18 kali lipat, bersedekah berapa? 10. Kenapa ujian ulama adalah kayak ini? Karena ketika piarnya sedekah memberi hadiah kepada orang, bisa jadi orang yang piar memberi hadiah itu punya kadang perlu lagi. Dia tak ada duit, tiba-tiba ada kawan, nah benar duit, mungkin dia tak ada perlu lagi lawan duit ini. Tapi ketika ada orang datang lawan piar, kawan datang lawan piar, hendak pinjam duit, pasti dia itu lebih bagusnya lagi inya mempadah bahutang seorang bersedekah makinnya lagi pahalanya benar-benar ya Allah. Tapi ini pada kawan juga bersedekah menghutangi benar. Lawan menghutangi mohon maaf tidak ada Rasulullah banyak melihat orang yang ada di dalam kubur itu akil riba, memakan riba. Ini yang utang bayar berlebih ya kan. Bahutang 100.000 bayarnya berapa kan? 150 ya lah. Yang bagus tuh yang bagus tuh remaja ini kita perataan. Amun ada orang berhutang lawan seorang 100.000 akati betul kena ikan bayarilah 50 aja. Punya kawan itu punya kawan adalah kira-kira di sini yang kayak adalah bahutang 100.000 diakati yang betul karena ikan dibayari 50 aja. Adalah yang kayak itu adalah amun banyak yang ada hakun lagi banyak ada hakun amunnya ada kaya yang ada kuduai ibadahnya ulun hendak berhutang lawan sini banyak yang mendatangkan itu selongkongan mendatangkan ya Allah kayak gitu. Tapi menyangka ini ada orang yang menghutang, ini ada yang menghutang punya kawan lah kasih bayari. Jangan berisi hutang, ada duit tapi tidak akan membayari, malah menjalankan kesana kemari, bongkar HP kawan, kendaraan kawan, menangis kawan dalam hati, ditagih saleh, ya Allah. Nah, diulang bayar ini kayak itu. Ketika umpama menghutang kan tahu lagi lawan yang menghutang terima kasihan kawan nila, kasihan kawan, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua taala termasuk orang-orang yang menghormati lewat sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa kita singkat saja nas saudara. Ya Allah, apalah saudara. Jangan apalah saudara. Kadang apalah saudara. Apalah ya Allah. Mungkin yang buat apa kalau saudara. Nah, sadar sedikit lagi insyaallah, sedikit lagi ipis harinya ya Allah. Ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah mendapatkan perintah sembahyang tahu pendataan kita yang awalnya 50 sampai 5 ya Allah. Nah, ini sensitif kepadahan guru subuh di akhir ini kepadahan guru subuh
dalam sebuah kitab namanya Kunuzul Ma'ani Muqtadafat Al-Asmin Sayyidina Zaini. Jadi di situ kutipan-kutipan nasihat Gus Ipul dicatat oleh seorang murid beliau. Lalu masalah sembahyang, mudah-mudahan Allah akan diberikan. Nah, apa ujian Gus Ipul ini supaya bagus beritaan sembahyang kita, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Banyak orang meyakini sembahyang hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Gus Ipul berucap, ketika sembahyang, ketika sholat yang lima waktu ataupun yang sunnah, jangan lepas dengan tauhidul af'al, mengesahkan Allah di dalam perbuatan. Apa maksudnya? Ketika sembahyang ya Allahu Akbar, ketika tangan bergerak untuk berbacaan, rasakan aku ini kadang kau berbacaan, aku ini kadang kau bergerak, aku ini kadang kau apa-apa kecuali karena Allah. Maka ujian Ipul lanjutannya apa? Ketika engkau tidak lepas daripada mengesahkan Allah di dalam perbuatan engkau, maka engkau akan mendapatkan satu yang ingin dapatkan. Kenapa? Rasa. Ketika bergerak terasa digerakkan, ketika diam merasa didiamkan. Sebaiknya lihat. Kawan itu mudah-mudahan kau bertahan. Ya kan? Ada khusus ifad syar'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan apa? Lillahi. Apa makna lillahi ta'ala? Karena Allah yang mengiyakan, karena Allah yang memberi taufik, karena Allah yang memberi hidayah, karena Allah yang memberi nikmat, karena Allah aku sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau kami minta pertolongan, kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami menyembah pertolongan. Artinya apa? Ulun menyembah Dia dan ulun menyembah kecuali karena pertolongan Dia. Kamu sudah di sini dapat nikmat sembahyang ya Allah. Nikmat sembahyang ya. Makanya ulama-ulama bahari itu ada yang sembahyangnya 1000 rakaat saban malam. Kenapa? Karena sembahyangnya nikmat. Ya kan? Kita terkadang mohon maaf keimaman dilanggar. Allahu Akbar. Imam terpanjang sedikit bacaan. Di belakang itu gulung sudah. Pak imam nih panjang banget bacaannya dia. Ya Allah. Itu tanda kita ini ada khusyuk. Makanya Jibril itu ketika menyamar menjadi seseorang di majelis, petakun dahulu apa itu Islam, apa iman, kemudian apa itu ihsan. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ibadah itu ternyata supaya berisi seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Apa melihat Allah? Maksudnya melihat Allah apa? Melihat dengan mata hati kita bahwa di dalam gerak kita ada ada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu Allah Allah khalaqa kulla syai'in. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan engkau dan Allah yang menciptakan gawian engkau. Ya Allah. Nah, artinya apa? Nah, di situ kita bujur-bujur Allah Akbar. Nah, supaya apa? Supaya ibadah kita itu berisi bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Nah, kau berkata amin ya Rabbal alamin. Nah, tetap kita minta jangan sampai sembahyang kita ini hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Jangan. Terkadang kita mohon maaf sembahyang Allah Akbar. Banyak pikiran yang berhutang mengira-kira hutangnya kayak melunasi, ya kan? Apalagi banyak kayak itu lah yang anu memikirkan pacar aku jadi jeruk
malu hubungi belum dibalas lagi ya Allah, macam-macam pikiran macam-macam itu Pak. Nah, kayak gini lah, kudu sepupu lu kenapa beda lawan kita, kudu sepupu lu kenapa jadi beda lawan kita, padahal luarnya sama aja, kita pemata, sidin bertelinga, kita bertelinga, ya kan? Tahu nggak isinya apa? Nah, ibarat gelas, ya Pak. Ini harganya berapa ini nih? Sebutin 1.000 Pak. Berapa 500 lah ya? 500. Kenapa jadi 500? Karena isinya lebih putih. Coba memang lidah banyunya lagi, adalah harganya berada. Gelasnya kayak ini, isi teh. Warung lihat isi teh, berapa harganya? Bukan 1.000, bisa 2.000, ya kan? Ke warung ngerti nah, dulunya isi kopi, larang-larang. Kopi susu kan, makanya ulangi susunya itu juga lagi. Ya Allah, ini di Yaman di berapa ini 200 mili ada madu namanya bukya. Seini harganya mungkin keduanya ini 500.000. Itu berarti ya luarnya sama, cuma yang mau olah bahan apanya sih jelas. Kita lawan bolos sama aja, cuma nih ya kan, ini yang berbeda. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu pada melihat kepada muha. Kalau muhanya ini yang emas, ini yang ada. Allah pada melihat kepada warna kulit, ini kulitnya hitam, ini kulitnya putih lebih istimewa ada. Tapi yang terlihat Allah Taala hati yang senantiasa ingat lawan Tuhan, hati yang senantiasa terikat lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah menjadi nilai kita berbeda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang membedakan kita beda mengurus ngumpul, ya kan? Hati yang pun, itu syahadat dan nyaksian yang beda kita ya. Kadang mohon maaf, banyak yang terjadi di kampung-kampung nih kisah dia belajar ilmu ma'rifat. Di warung bendera orang tahu lah lain baju yang menghilangkan haus, tapi Allah Taala menghilangkan haus. Sembahyang kada, bahkan kalau ini ada ajaran yang sembahyang pertama itu loh. Ya kalau lah, ini belum yakin ini dibukakan di sini ini bisa banyak upatinya. Kita perkataan ya Allah, kenapa? Karena sembahyang sudah berjaminan jadi tahun pertama. Jadi Allah tahu dan jangan diobati. Kita obatinya ajaran guru-guru kita, guru khususnya jangan sampai komer isi ikhlas sembahyang itu dengan puji-puji sembahyang, ya Pak. Nah, 70 hari Allah tangan angkat walaupun sunnah 70 hari sudah mengangkat tangan ini memberikan pada Allah dan menyaksikan. Jadi akan dalam diri kamu sebagai penjahat. Angkat tangan ini kayak penjahat. Kalau sudah di hadapan polisi, angkat tangan ini apa tandanya? Penjahat apa? Ujar polisi tunduk. Sudah kayak tunduk si penjahat tadi. Ujar polisi merangkak si penjahat tadi. Ujar polisi pacul baju si penjahat tadi. Pertanyaannya merangkak, menunduk, pacul baju, kehendak kita, kehendak polisi, polisi kan kehendak sama kayak itu sudah Allah kan ada lagi ya Allah yang Allah kehendak, ya kan? Kau hilangkan perkataan Rasulullah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah hilang keakuan dunia, iblis itu dikeluarkan dari surga. Kenapa? Bukan karena kadar sujud. Sujud itu salah satunya. Ingat itu sujud iblis itu dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena itu ucap diskusi. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Anak, ya Allah, kenapa dia disuruh sujud kepada Nabi Adam? Ulun lebih bagus daripada Nabi Adam. Kalau bahasa kitanya, unda lebih bagus daripada Nabi Adam. Karena ada kalimat unda, merasa lebih bagus. Lalu jatuhan apa?
Fakhruj fa innaka rajim, keluar dari nyawa wahai iblis, terkutuk engkau wahai iblis. Bukan karena sujudnya iblis mensujud kepada Allah Ta'ala 1000 tahun berhala. Cuma disuruh kepada Nabi Adam, ini ada pinandu. Ada pinandu. Lalu dia merasa dirinya lebih baik, lalu inilah karena ada sifat keakuan. Jangan jadi buka lagi itu masalah sujudnya iblis kepada Nabi Adam itu. Pada habis kisahnya sudah gitu ya Allah. Cukup gitu ya Allah. Cukup gitu ya Allah. Nah, tenang kita santai ini sudah kita nih ya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bertaufik pada taat. Mudah-mudahan kabul hajat kita pada taat. Mudah-mudahan kita panjang umur pada taat. Allah berkahi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah panjangkan kita bertambah dengan momen Rajab atau haul guru kita guru 10 tahun depan. Guru kita guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di akhir di langgar ini kita berkumpul, insya Allah di akhirat pun di surga kita berkumpul. Dan mudah-mudahan bersama wali Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah berkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kalau ada kesalahan di dalam ucapan ulun atau ada yang tak baik dalam ucapan ulun, mobil khusus kepada Tuhan di sini, para alim ulama atau para habaib di sini, ulun minta maaf, minta ulun ya. Ala hadhihi niyati wa ala kulli min sayyi'ati hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Aqul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك على هذه عظيما وأن تقبلنا من كل وإحسان وكل وسلم جميلا اللهم يا مولانا اللهم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن بالصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين والإمام والمحققين والقراء والمفسرين وسلف الزهد المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومشايخنا ومعلمنا ولأساتذتنا ولمحبتنا ولأمة المسلمين خصوصا إلى صاحب الحوار وشيخنا محمد سيدنا محمد الجليل ومستفيدة محمد أيني والله العظيم اللهم لا اله محمد بن زهري وأحمد بن سلطان ويقول بس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قولهم قبل من الدنيا ولا تجعل قولهم فتنة من النار اللهم اجعل المسلمين وسلم بإحسانهم وإلى المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه نبيك المرسلين عوفك الصادق الأمين ربنا آتنا من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bacaan doa tadi alhamdulillah acara kita hari ini malam hari ini semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi kita dapat mengambil hikmah besarnya dan mengamalkannya amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita disediakan badan dengan yang berumur dimurahkan rezeki. Minta hal-hal yang terhindar, minta ampun selalu sebagai dua cara. Mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Urun ucapkan terima kasih sudah saya saksikan semuanya. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.